Baik, selamat siang buat kita semua saudara dimanapun berada. Salam satu jangkar pendidikan. Di sini salam dari saya atas nama Oria Seribiana Fred Kamang. Saya berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, dan di sini saya semester 4 kelas C, dan saya mengambil jurusan yang sangat profesional, di mana jurusan itu saya suka, yaitu bimbingan dan konseling Kristen. Ah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen tentang bagaimana mendalami atau mengetahui teori-teori tersebut yang akan saya sampaikan di kali berikutnya. Yang pertama, ada 4 teori yang saya harus selesaikan secara bertahap. Yang pertama adalah teori trade in factor, dan juga teori Anare, dan juga teori Holland, dan juga yang keempat adalah teori double super. Jadi terima kasih buat kesempatan ini. Saya sebagai mahasiswa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak dosen, karena dengan adanya tugas individu ini kami bisa mendalami dan mencari tahu teori-teori yang kami pelajari selama semester ini. Dan terima kasih. Dan langkah selanjutnya saya akan menjelaskan teori. Yang pertama adalah teori tentang trade in factor. Tunggu selanjutnya. God bless. Dan di sini saya akan menjelaskan 4 teori. Yang pertama yang saya perlu jelaskan, ini adalah bagian dari pemahaman saya, daya tangkap saya ketika saya kuliah, mengikuti kuliah BKK Karir. Ini adalah salah satu tugas bagian yang harus saya kerjakan. Saya sebagai mahasiswa perlu saya jelaskan. Yang saya perlu bahas adalah teori trade in factor. Jadi pemahaman saya tentang mata kuliah ini, jadi saya menggali lebih dalam lagi, tetapi perlu mengasah kemampuan saya, bakat saya, minat saya dalam membaca, memahami akan teori-teori ini. Tetapi saya berasa tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Hal pertama yang perlu saya menjelaskan adalah teori trade in factor. Jadi teori trade in factor adalah suatu teori yang dikembangkan oleh bapak kita, Frank Parson. Dia adalah seorang psikologi Amerika. Jadi teori ini dikembangkan pada abad ke-20. Pada abad ke-20, teori ini juga berfokus pada pentingnya memahami pribadi kita. Jadi teori ini bertujuan untuk bagaimana pribadi kita ini, kita mengetahui apa yang ada dalam pribadi kita, apa yang ada dalam diri kita. Mungkin kita memiliki bakat bernyanyi, minat kita untuk melukis atau menggambar, kemampuan kita sebagai manusia tentunya pasti banyak hal yang sudah ada dalam kepribadian kita, tetapi kita tidak menggali apa yang ada dalam diri kita. Misalnya saya seorang petinju profesional, bakat dalam tinju, tetapi saya tidak kembangkan bakat-bakat itu. Ini kemampuan yang sangat minit sekali. Oleh karena itu, teori menjelaskan bahwa teori ini mengajak kita untuk bagaimana kita dapat memahami kepribadian kita secara keseluruhan. Jadi faktor ini mempengaruhi ketika hal ini kita mengetahui, kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Jadi ada 3 hal utama yang saya memahami tentang perkuliahan kemarin sebelumnya. Itu saya memahami bahwa bagaimana kita dapat mengerti akan kepribadian kita, pengertian diri, dan juga pengertian pekerjaan. Kita dapat memahami apa itu pekerjaan, kita dapat mengambil keputusan yang tepat ketika kita menjalani proses mengambil karir kita. Jadi yang pertama itu, langkah yang pertama di mana individu perlu memahami karakteristik kepribadiannya, minatnya, bakatnya, dan kemampuan sendiri untuk membuat keputusan ketika mengambil suatu
karir yang tepat. Dan yang kedua adalah pengertian pekerjaan, di mana kita sebagai individu perlu memahami tentang pekerjaan yang tersedia di lapangan. Pekerjaan itu sangat terlalu banyak, tetapi bagaimana kita dapat memahami, kita dapat mengerti akan pekerjaan yang kita ambil. Jadi pekerjaan yang sudah tersedia, termasuk misalnya saya sebagai mahasiswa diberikan tugas dari dosen untuk mengerjakan. Nah, dari situ saya bisa memahami dan mengerti untuk di mana pekerjaan yang tersedia itu saya mengambil keputusan untuk mengambil rasa tanggung jawab yang tepat. Untuk persyaratan yang dibutuhkan adalah bagaimana kita harus belajar mengambil langkah-langkah yang perlu kita ambil. Dan yang berikut adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi kita sebagai individu mahasiswa adalah salah satu yang saya rangkum adalah kita semua adalah individu yang perlu diproses untuk mengambil keputusan yang tepat. Seringkali kita sebagai mahasiswa, misalnya kita memiliki bakat musik, minat, kemampuan ada di bermain piano, organ, tetapi kita mengambil jurusan BK. Ini yang perlu kita bicarakan begitu. Jadi keputusan itu kita ambil tuh sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Jadi yang saya pahami itu uh, apa saya pahami itu jadi individu menggunakan informasi tentang diri sendiri misalnya dan pekerjaan untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita mengetahui kepribadian kita seperti apa. Oh, bakat saya bisa bernyanyi atau bisa bermain piano. Berarti untuk mengetahui pekerjaan kita, ini adalah suatu karir nih. Kita bagaimana kita secara pribadi berproses untuk di sebuah karir kita. Jadi misalnya saya hobinya musik, berminat, bakat, kemampuan ada di musik, berarti saya harus perlu memahami tentang pekerjaan yang sudah tersedia. Pekerjaan yang tersedia itu misalnya di suatu kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang sudah pekerjaan yang sudah tersedia, misalnya musik, mugir. Nah, itu adalah salah satu pekerjaan yang dimana kita mencari tahu, kita masuk di dalam pekerjaan itu untuk mengambil suatu keputusan bahwa saya punya kemampuan dan bakat ada di bermain piano. Jadi perlu kita mencari tahu informasi tentang diri sendiri. Kita harus mencari tahu kepribadian kita untuk menunjukkan pekerjaan kita, untuk membuat keputusan karir yang tepat. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi teori ini sangat membuat saya sangat terbuka terhadap kepribadian saya. Dan saya dalam trait ini saya mengambil contoh, misalnya saya memiliki kepribadian atau karakteristik saya yang unik. Misalnya saya suka bernyanyi, itu adalah itu seperti minat itu. Jadi itu bagian dari kemampuan yang ada dalam kepribadian saya. Contoh, saya memiliki minat dalam bidang seni atau musik. Itu adalah bagian dari kemampuan saya. Dalam menggambar itu bagian dari kemampuan saya. Dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pilihan karir kita, pilihan karir individu, tentunya seperti lingkungan keluarga. Jadi ketika kita mengambil dalam keadaan dipengaruhi oleh karir atau pilihan ini, tentunya salah satu dorongan yang perlu kita ketahui bahwa orang tua juga dapat dukung dalam keputusan yang bakat yang ada dalam diri kita. Misalnya kalau seseorang yang memiliki latar belakang, saya memiliki latar belakang orang tua saya dosen. Orang tua saya dosen, ya tentunya saya dan keluarga yang mendukung pendidikan saya itu sudah pasti, dan saya memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memegang kendali atau mengganti posisi orang tua saya sebagai dosen. Jadi teori trait in factor ini juga dapat membantu individu dalam mengidentifikasi karakteristik dan minat
kita sendiri, dan juga mencari informasi tentang pekerjaan yang sudah tersedia, dan juga bagaimana kita mengambil yang keputusan yang tepat. Nah, begitu. Jadi dengan teori ini dapat membantu. Kalau menurut saya, teori ini dapat membantu kita atau dapat membantu individu-individu dalam membuat keputusan karir yang lebih baik, lebih tepat, lebih cocok lah dengan bakat minat yang kita ambil itu. Itu adalah salah satu kepuasan. Misalnya kalau saya memiliki bakat, saya punya bakat minat itu pengennya mau jadi ini hamba Tuhan. Dari situ saya mulai mengambil jurusan BKK untuk saya lebih memahami lagi. Tentang teori trading factor ini, saya secara pribadi mungkin akan memberikan salah satu contoh kasus ya. Salah satu contoh kasus misalnya, saya sebagai seorang siswa SMA yang berusia 15 tahun lah, yang mungkin masih bingung memilih jurusan untuk kuliah. Ini memiliki minat dalam bidang misalnya bidang teknologi, dan seni. Ini adalah dua pilihan yang memang membuat saya merasa bingung. Nah, tetapi tidak, menurut saya itu tidak yakin atau masih ragu. Saya masih ragu dengan jurusan yang mana yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kepribadian saya. Ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita harus mengambil langkah-langkahnya ya, dengan teori yang kemarin saya pelajari bersama kakak semester itu. Langkah-langkah bagaimana saya mengerti, dan mungkin langkah-langkah yang pertama itu langkah-langkah bagaimana penyelesaian menggunakan teori trade-in factor ini. Jadi yang pertama itu yang saya dapat memahami itu adalah pengertian diri, yang tadi sudah sempat saya jelaskan, pengertian bagaimana kita dapat memahami diri kita, dan juga yang kedua ya bagaimana pekerjaan kita, dan yang ketiga bagaimana pengambilan keputusan. Jadi untuk mengetahui hasilnya itu kita perlu mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi saya masih bingung dengan jurusan teknologi atau seni, yang saya masih bingung ini. Tentunya bagaimana saya itu jadi kita menganalisis informasi atau menganalisis kepribadian kita, diri kita sendiri, dan pekerjaan untuk menentukan jurusan yang paling sesuai dengan minat atau bakat kita. Ini adalah kemampuan dan nilai-nilai yang baik, di mana kita dapat mempertimbangkan atau faktor-faktor yang seperti prospek pekerjaan atau gaji dan kesempatan untuk berkembang begitu di bidang yang kita pilih begitu. Jadi bagaimana misalnya kalau contoh hasil misalnya ya teman-teman, setelah melakukan tes, jadi kita itu akan dites, kita melakukan tes minat dan bakat kita, di mana kemampuan kita tersebut, untuk mengetahui bahwa kita itu memiliki kemampuan yang kuat, kemampuan yang luar biasa. Jadi bidang-bidang desain atau teknologi informasi misalnya. Jadi ini juga mengetahui bahwa ini kita dapat memiliki minat dan bidang seni yang sangat luar biasa. Ini adalah yang saya memahami tentang trade-in factor ini, berbicara tentang bagaimana kita dapat memahami kepribadian kita, kita dapat mengetahui bakat kita, kemampuan kita, dan minat kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini adalah teori pertama yang saya memahami dan mengerti, dan saya bisa dapat menjelaskan. Terima kasih buat Bapak dosen. Nanti teori berikut masih ada 3 teori yang saya akan membahas hari ini. Terima kasih.